Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan ya bersama keluarga kalian. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kali ini anak-anakku sekalian adalah mampu ya, kalian mampu menjelaskan isi teks ya dan menyajikan kesimpulan isi teks tersebut secara mandiri. Yang kedua, anak-anakku melalui gambar kalian mampu menjelaskan cara-cara pemilihan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dan juga nanti kita akan melakukan percobaan menggunakan sendok dan lilin ya. Siswa mampu membuktikan pemilihan kalor secara konduksi secara mandiri. Bagaimana di sini Ibu akan menjelaskan ya isi teks eksplanasi ya dari buku tematik kalian. Kalian bisa lihat di halaman 42 ya Nak ya. Ya, di situ ada teks yang berjudul perpindahan panas ya Nak ya. Nah, kalian bisa lihat setelah kalian membaca tentang perpindahan panas tersebut, kalian akan bisa menjawab dari pertanyaan yang ada di halaman 42 tersebut ya. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana membuat ringkasan teks eksplanasi dengan menggunakan kalimat efektif? Nah, kita tahu bahwa artikel pengetahuan dapat kita peroleh dari media cetak maupun elektronik. Informasi yang disampaikan begitu banyak sehingga terkadang membuat kita sulit memahami dengan baik. Untuk membantu pemahaman kita terhadap suatu penjelasan, kita dapat menggunakan teknik meringkas. Jadi, dalam membuat sebuah ringkasan, kita harus menggunakan kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif? Yaitu kalimat yang lugas atau terkesan langsung dan tidak bertele-tele. Nah, kita bisa lihat di sini anak-anakku, ada dua kalimat mana yang merupakan kalimat efektif ya. Dina meminum secangkir teh hangat saja. Dina meminum secangkir teh hangat. Suhu dan panas itu berbeda. Suhu dan panas memang memiliki perbedaan. Jadi di sini kita lihat kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu digunakan ya Nak ya. Baik anak-anakku sekalian, saat membuat ringkasan ya, ringkasan teks, pastikan kalimat efektif yang dibuat hemat kata maksudnya, jelas dan tidak memiliki makna ganda dan mudah dipahami. Kita lihat di sini dalam halaman 51 ya. Nah, dalam halaman 51 kita lihat, coba buka bukunya anak-anakku sekalian. Ya. Nah, di situ terdapat sebuah teks yang berisi bekantan si monyet Belanda ya. Kemudian cari ide pokok teks, garis bawahi kalimat yang dianggap penting. Nah, Ibu akan menjelaskan macam-macam perpindahan panas ya. Nah, di sini kita lihat ya, coba di halaman selanjutnya anak-anakku sekalian ya. Bagaimana panas berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah ya.
Nah, panas suatu benda bergantung pada suhu benda tersebut. Nah, semakin tinggi suhu benda, maka benda semakin panas. Apakah kamu tahu bahwa panas merupakan energi yang dapat berpindah? Panas dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa konduksi? Konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti aliran zat perantaranya. Contoh ya, sendok logam akan terasa panas ketika dimasukkan ke dalam kopi atau susu panas. Ya nak ya. Kemudian konveksi, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara yang diikuti aliran zat perantaranya. Contohnya air yang direbus dalam panci ya nak ya, panci mendidih. Lalu apa radiasi? Yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya, pernah camping kan? Tubuh merasakan panas ketika berada di dekat api unggun. Nah, coba kalian bisa bisa mengikuti kegiatan berikut dengan mencontohkan kepada kedua orang tua kalian di sini ya. Nanti kita contohkan dulu, nanti kita sama-sama contohkan ya pembelajaran ini ya. Nah, kalian coba mengikuti kegiatan ini ya. Bisa dilakukan di rumah ya. Nah, percobaan pertama kita lihat, bagaimana sendok ketika di atas lilin kita panaskan ya. Kemudian yang kedua, pasti dong ya, ketika panasnya lilin logam itu rasa panas, tentu kita tidak akan kuat memegangnya. Kita harus memakai lap atau jenis kain lainnya untuk supaya tangan kita tidak kepanasan. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, Ibu rasa cukup pembelajaran 1 dan 2 untuk kali ini. Nanti kita sambung lagi pembelajaran 3 dan 4. Ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.